Istriku sedang mengandung dan dokter memberitahuku kalau istriku kena HIV. Hai, bersama saya Ali Altaf dan kita kembali dalam podcast Teman Cerita. Kali ini sebuah cerita datang dari sahabat saya, sebut saja namanya Arya. Sebelum saya lanjut, mohon maaf ya apabila ada kesamaan nama. Ini bukan nama sebenarnya dan segala detail lokasi juga telah saya samarkan. Waktu itu di sela-sela jam makan siang, tiba-tiba ponsel saya berdering. Ada satu pesan dari sahabat lama saya, Arya. Al, bisa minta waktunya nggak? Aku mau cerita penting nih. Tulis Arya dalam pesan singkat tersebut. Dan karena santai, lagi makan siang, akhirnya aku telepon balik si Arya. Kandungan istriku sudah genap 7 bulan, Al. Karena kondisinya akhir-akhir ini kurang baik, kami pun pergi ke dokter untuk check up. Aku kaget. Istriku ternyata kena HIV. Tutur Arya di balik telepon sambil tak kuasa menahan air matanya. Antara bingung, tak tahu apa yang harus dilakukan. Seperti kebanyakan orang tahu, HIV adalah salah satu penyakit mematikan yang belum ditemukan obatnya secara signifikan. Virus yang menyerang kekebalan tubuh ini dapat memunculkan stigma negatif dari orang-orang di sekitar. Sebab penularannya yang disebabkan oleh hubungan orang dewasa. Dan karena penyakit ini menular, banyak orang awam yang takut dan menjauhi penderitanya. Ketakutan Arya sedikit banyak dapat kupahami. Istrinya yang dalam keadaan hamil tua juga tidak seharusnya menerima beban seberat ini. Belum lagi kalau bicara soal anak yang dikandungnya. Mereka pasti juga khawatir kalau buah hati pertama mereka lahir dengan virus tersebut. Selama ini ku tahu Arya adalah teman yang baik. Tahun lalu Arya mengabari kalau mau menikah. Kabar itu juga sekaligus menjadi undangan. Namun karena lokasinya di Medan dan cukup jauh bagiku, aku tidak bisa datang. Dari hasil tes kesehatan istrinya, ternyata Arya juga baru tahu kalau dialah yang sebenarnya mentransfer virus tersebut kepada istrinya. Entah bagaimana cerita awalnya. Arya belum menceritakan semuanya. Mungkin dia juga perlu waktu. Saat itu mungkin Arya juga panik. Aku coba untuk menenangkannya. Selesai makan siang, komunikasi pun kami lanjut. Meski tak banyak yang dapat kulakukan selain mendengarkannya bercerita. Aku selalu berupaya menguatkannya, meyakinkan dirinya bahwa ia tidak sendiri. Kali ini semua sudah terjadi. Tidak begitu penting bagiku bagaimana awal Arya terinfeksi virus tersebut. Yang coba ku cerna adalah bagaimana nantinya Arya tetap semangat untuk melalui ini semua bersama keluarga kecilnya. Dan untuk itu, aku coba terus untuk meyakinkannya bahwa aku akan juga menjadi teman baiknya. Dan insya Allah
Aku selalu ada kapan saja ia ingin cerita. Setelah itu aku juga mulai cari tahu tentang virus mematikan tersebut. Bertanya kepada seorang teman yang kebetulan juga aktivis penanggulangan HIV. Jangan sungkan untuk kasih kabar ya. Cerita kalau ada apa-apa. Ucapku dalam obrolan terakhir kami. Virus ini masih bisa dihentikan penularannya dari ibu ke anak yang dikandungnya. Semoga putra pertama Arya lahir dengan keadaan sehat. Bagaimanapun juga, Arya dan istrinya juga tetap berhak untuk hidup nyaman dan layak. Cukup jauhi penyakitnya, bukan orangnya.